Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, masih menarik sekali di ayat-ayat yang mansukh tadi. Nah, tadi itu kita agak berlibet begitu ketika ditanya Ustadz Ahmad Sarwat ini tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu langsung jadi begitu Ustadz ya. Agak ada beberapa redaksi, mudah-mudahan tidak karena virus corona terus jadi lupa begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Yasin begitu, Ya. ayat terakhirnya itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Oh Jadi, iya. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja menjadikan langit dan bumi ini dalam satu hari begitu saja, atau Al-Qur'an itu sekali turun langsung jadi begitu bisa saja, tapi memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala Iya. begitu saja. Iya. Nah, kembali Ustaz, menarik tentang ayat mansukh ini kan, jadi kan kita itu harus berhati-hati ketika ingin memahami Al-Qur'an itu, ternyata banyak ayat-ayat yang dalam tanda kutip tidak berlaku lagi begitu Ustaz. Iya. Nah, ini kalau jumlahnya banyak kan membingungkan begitu Ustaz ya. Ini Iya. kira-kira angkanya berapa Ustaz ini? Angka-angka yang ayat-ayat yang sudah Ayat-ayat tidak yang berlaku begitu. Ayat-ayat yang sudah dihapus ya. Hmm. Ya sebenarnya sih dalam kajian KMK beberapa waktu yang lalu kita juga sempat membahas tema itu ya. Khusus ya begitu ya. Ayat-ayat yang dihapus Oke. gitu ya. Dan kalau masih ingat itu memang masalah itu termasuk masalah khilafiyah juga di antara para ulama. Maksudnya ada sebagian ulama yang mengatakan misalnya ayat ini mansukh dengan ayat itu gitu ya. Lalu kemudian ulama yang lain mengatakan enggak, dia enggak mansukh gitu, tapi dia taksis gitu. Maksudnya ini secara umum berlaku, tapi nanti ada pengecualian. Nah, pada bagian apanya, nah itu tidak gitu misalnya. Jadi bisa jadi itu ikhtilafnya beda istilah gitu ya. Tetapi memang bahwa ada ayat yang dinasakh itu iya. Tinggal berapa sih jumlahnya? Nah, di situ nanti para ulama beda-beda. Saya sudah tulis di sini, kalau ada pegang bukunya, halaman 123 ya. Oke. Nah, itu bagian A, ikhtilaf masalah nasakh mansukh. Ayat-ayat yang dianggap mansukh memang bukan ditetapkan oleh Allah secara wahyu. Jadi Allah nggak pernah bilang ayat ini mansukh ya, enggak. Jibril juga nggak bilang mansukh ya, enggak juga gitu. Tapi para ulama kemudian menarik kesimpulan gitu ya, berdasarkan urut-urutan turunnya wahyu, kemudian berdasarkan penjelasan dari Nabi dan sebagainya, oh berarti ayat itu udah nggak dipakai gitu ya. Nah jadi dari hasil ijtihad para ulama, ya, ini diketahui mansukh apa enggak, itu bukan Allah yang bilang, bukan Jibril, bukan Nabi, tapi para ulama. Ulama tuh di situ bisa jadi para sahabat, tabiin atau ba'u tabiin dan seterusnya. Berdasarkan banyak informasi dan konfirmasi. Nah, maka ayat mana saja dan berapa jumlah ayat yang mansukh pastinya tidak akan sama dalam pandangan para ulama. Ini saya punya data ya, misalnya gini, Ibnu Al-Jauzi mengatakan ayat yang dinasakh itu ada 246, As-Sakari 218, Ibnu Hazm 214, Ibnu Salamah 213, Al-Ajhuri 213. Siapa lagi itu? Ya ini datanya cukup valid ya, dalam arti mereka memang beda-beda menetapkan berapa jumlahnya. Ibnu Barokat 210, Makki bin Abi Thalib 210 juga. Nanti yang paling sedikit itu Dahlawi. Ya, kalau Imam Suyuti mengatakan 20, Dahlawi 20, mengatakan cuma 5 ayat saja. Nah, gitu. Az-Zarqani 22, Abdul Qahir itu 66, An-Nahas 134. Jadi ayat berapa sih ayat yang dihapus atau yang dinasakh itu para ulama beda-beda, dan ketika menyebutkan yang mana itu juga beda-beda, walaupun mungkin angkanya boleh jadi sama, tapi ternyata ayat yang dimaksud itu beda-beda jumlahnya, ayat yang mana yang dimaksud gitu ya. Nah jadi itu jawabannya, yang dihapus itu antara 240-an sampai 5 ayat, tergantung mujtahidnya atau mufassirnya itu bagaimana mereka menilai, karena penetapan ini dinasakh atau tidak itu bukan wahyu, itu adalah hasil ijtihad. Tapi semua ulama sepakat bahwa ada ayat-ayat yang dinasakh Ya, gitu, karena kan Allah sendiri menyebutkan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Oke Ustaz, menarik Ustaz. Ini misalkan ini Ustaz, misalkan ya. Misalkan kita ambil pendapat yang paling sedikit saja, 5 ayat itu pun juga bisa krusial dan fatal sekali kalau kita salah memahami Al-Qur'an. Nah, itu dia. Sama yang penting begini, ketika para ulama saja sudah berbeda pendapat, mana
ayat yang dinasak dan tidak, ini meninggalkan pesan pada kita bahwa kita tidak bisa mengklaim kebenaran Quran, bahwa kalau sudah pakai Quran pasti benar. Enggak juga. Qurannya sih enggak ada masalah, tapi ketika Anda menarik kesimpulan hukum dari sebuah Al-Quran, mengistimbat ayat Quran, nah dalam istimbat itu bisa saja ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka tidak bisa orang kemudian mengatakan gini, harus pakai Quran. Kalau sudah pakai Quran, selesai semua urusan. Oh enggak, belum tentu selesai. Kenapa? Qurannya sih udah beres, tapi apa yang bisa kita istimbat dari ayat itu, nah itu bisa beda-beda. Sebagian ulama mengatakan ayat itu mansukh, kan berarti nggak bisa dipakai karena mansukh. Yang lain bilang enggak mansukh, itu ayat masih tetap dipakai. Nah kan berarti ayatnya sih nggak ada masalah. Kitanya yang melakukan istimbat, para ulamanya itu yang berbeda-beda. Maka pesan yang ditinggalkan kepada kita adalah tidak mentang-mentang Anda sudah pakai Quran, berarti itulah kebenaran. Belum tentu juga, karena cara mengistimbatnya dan menentukan mana yang mansukh dan tidak mansukh itu saja sudah beda. Wajar sekali ketika nanti hasilnya ya ayatnya kita pakai sama tapi kesimpulannya beda. Nah itu sangat wajar begitu. Pesannya itu yang paling penting. Jadi Al-Quran sebagai dalil itu tidak salah, tetapi istidlalnya begitu yang kesimpulannya perlu, yang ya hasilnya cara menarik kesimpulannya itu ya, yang perlu cara menarik kesimpulannya berbeda dan hasilnya pasti berbeda kan gitu. Artinya tidak mentang-mentang sudah sama-sama pakai Quran, berarti kita kompak ya, belum tentu. Belum tentu. Iya. Ini kan tadi contoh pertama tadi Ustaz tentang proses pengharaman khamr begitu Ustaz. Ya. Ada 4 tahap begitu. Ini barangkali sudah familiar di kita Ustaz. Tapi kita pengen juga barangkali pengen tahu contoh-contoh ayat yang mansukh lainnya begitu yang terdapat di Al-Quran. Ya, tapi jangan 245 ayat ya. Ini sampai subuh nggak selesai-selesai ya. Nah, saya tuliskan beberapa contoh saja. Bisa dibuka di halaman 128. Nomor 2 ya, masa iddah bila suami wafat. Ya. Ada 2 ayat yang berbeda. Jadi gini, perempuan, istri gitu ya, suaminya wafat. Berapa lama dia harus mengikuti masa iddah? Ya kalau kita udah belajar fikih sih enak. Langsung 4 bulan 10 hari gitu kan. Kalau udah belajar fikih, itu curangnya orang belajar fikih itu ya. Dia nggak usah ngelihat Quran, tahu-tahu dia udah tahu aja jawabannya. Nah, karena di dalam fikih langsung dikasih tahu begitu kan. Tapi kalau yang harus lewat proses Quran dulu ya kan, karena mungkin ada sebagian orang yang anti fikih. Anti fikih, nggak usah pakai fikih. Fikih kan pendapat ulama, langsung Quran. Nah, dia cari itu. Ini dari mushaf segini tebalnya nih. Ini kan berapa ribu ayatnya? 6.236. Coba menurut Al-Quran yang ayatnya 6.236, berapa lama seorang istri kalau suaminya meninggal tuh harus menjalani masa iddah? Kan dia buka tuh dari Al-Baqarah, Ali Imran apa segala macam, kan nggak ketemu-ketemu. Begitu dia ketemu ternyata ayatnya bukan ayat itu, maksudnya bukan itu yang harus dipakai karena ayat itu sebenarnya sudah mansukh. Ketemu surat Al-Baqarah karena kan yang dia baca itu ya surat Al-Baqarah parti di awal. Nah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Apa coba baca terjemahannya? Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah. Jadi wasiatnya, ya jadi gini, orang mau meninggal disuruh wasiat pada istrinya, agar istrinya itu tetap selalu diberi nafkah. Berapa lama? Selama 1 tahun dan tidak boleh pindah rumah. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu kan sebenarnya adalah masa iddah. Kan orang dalam masa iddah kan tetap dapat nafkah dan tidak boleh keluar dari rumah. Cuman berapa lama kalau menurut Al-Baqarah ayat 240? 1 tahun. 1 tahun masa iddah itu, ya kan? Nah, tapi kalau ayat yang sebelumnya kan itu kan Al-Baqarah 240. Nah, yang ayat sebelumnya kan Al-Baqarah 234. Itu berbeda lagi bunyinya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, gitu kan. Ini wa asyronya enggak ketulis nih. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Nah, ini kan 2 ayat yang bertentangan.
Mungkin antum bertanya, kenapa yang 4 bulan 10 hari datangnya duluan di ayat 234, Oke. kemudian yang setahun yang mansukh malah sesudahnya. Bukankah katanya mansukh itu datangnya yang dihapus ya duluan, Duluan. dan yang menghapus datangnya Belakangan. belakangan. Tapi kenapa kok di surat Al-Baqarah ini yang menghapus itu berarti yang menasakh gitu ya, itu di ayat 234, sedangkan yang dihapus malah yang sesudahnya. Yang belakangan. Nah, kira-kira tahu nggak jawabannya? Gimana ini Ustaz? Karena walaupun ayatnya itu urut-urutannya 234 dulu baru 240, tapi turunnya mana duluan? Oh, Turunnya yang 240 duluan, baru yang 234 gitu. Jadi urut-urutan tartib nuzuli itu tidak sama dengan tartib mushafi. Oke. Ini berarti balik ke tantangan yang kedua kemarin misalnya, yang sistematika Al-Quran begitu. Iya, tartib nuzuli itu tertibnya Al-Quran berdasarkan nuzulnya kan, berarti turunnya. Tidak dari Al-Baqarah, tapi dari Iqra 5 ayat loncat gitu kan. Nah, sedangkan di mushaf ya Iqra adanya di juz amma di bagian akhir. Pertamanya malah Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah itu bukan turun duluan, tapi secara susunan di dalam mushaf Al-Fatihah malah duluan. Itu banyak orang yang puyeng itu, gimana kok bisa begitu ya? Ya begitulah kalau kita belajar Al-Qur'an, kita akan membahas tentang tartib nuzuli dan tartib mushafi gitu. Yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar. Yang mushafi ya kan, yang dari Al-Baqarah tuh seterusnya sampai sekarang yang seperti mushaf kita sekarang, itulah urut-urutan yang ada di Lauhil Mahfuz yang aslinya, gitu kan. Nah, sedangkan yang nuzuli dari Iqra dan sebagainya, nah itu kan dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia, ya kan. Dari langit dunia barulah turun munajjaman secara berangsur-angsur di masa kenabian, ketika usia Nabi 40 kan. Nah, itu yang turunnya berantakan, gitu, disesuaikan dengan realitas yang ada di zaman Nabi. Tapi aslinya tetap seperti yang kita punya mushaf sekarang ini, gitu ya. Yang di sana. Jadi nggak masalah ayat yang dihapus itu datangnya belakangan secara urutan mushaf. Sedangkan yang menghapus malah adanya urutannya duluan, nggak masalah. Karena yang dihapus dan menghapus itu bahwa yang menghapus itu datangnya belakangan, yang dihapus duluan itu secara tertib nuzuli, secara tertib turunnya. Sedangkan yang kita nomor-nomor angka ayat ini kan bukan tertib nuzuli, itu tertib mushafi. Nah, begitu. Berarti kesimpulannya ini berarti ayat 240 ini secara tertib nuzuli itu lebih duluan daripada yang 234 begitu Ustaz ya. Begitu. Secara tertib nuzulinya begitu ya. Tetapi di mushafinya itu 234 ya hari ini kita kenal 234 duluan daripada 240. Iya, begitu. Oke, itu contoh masa iddah bila suami wafat ini Ustaz. Ini contoh ketiga ini Ustaz. Tapi ini memang ayat ini baik yang 240 ataupun yang 234 yang setahun dengan yang 4 bulan 10 hari. Hari ini dua-duanya nggak ada yang ngerjain. Kok bisa, Begitu suaminya meninggal dia tetap main film aja, tetap nyanyi aja, manggung, main tas dan sebagainya. Siapa yang orang nggak ngerti gitu loh. Dia baca Quran, dia apa namanya istilahnya kembali kepada Quran, teriak-teriaknya begitu. Tapi begitu suaminya wafat, dia tetap aja nangkring di atas panggung, tetap aja keluar rumah dan sebagainya. Orang nggak paham, gitu, nggak paham dua-duanya. Itu yang jadi masalah kan di tengah masyarakat kita. Malah ada yang bilang gini, oh itu kan zaman dulu Pak Ustadz, zaman dulu itu Quran. Kenapa jadi zaman dulu ya kan? Itu harus menjalani masa iddah itu kan tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah, haram itu hukumnya keluar rumah. Gitu. Ya anggaplah dia kena itu corona, jadi dia harus dari rumah segala sesuatunya. Harus di karantina. Karantina 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Gitu. Oke. Ini kalau nurutin orang zaman sekarang mau dinasakh semua ini seluruh ayat Al-Quran begitu. Disesuaikan dengan kehendak hatinya begitu barangkali.